Kita coba ganti oli. Oh, ini seleknya ini ya, lumayan kecil juga ya. Oke, coba dulu. Kita coba tanya dulu. Bisa sekalian ganti filter oli nggak sih? Saya bawa sih filter olinya. Filter olinya bawa? Bisa. Beli olinya sini ya? Di toko. Toko ya? Oke, ini bisa nih guys, ternyata. Mau Shell Advance yang manual? Yang sintetik? Full sintetik. Yang full sintetik, iya, itu ultra ya. Oke. Itu 1 liter kan? 1 liter. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas, mari. Oke, itu dia guys. Jadi gue beli yang Shell Advance Ultra 100% sintetik. Ini yang 10W40 untuk manual. Dan ini sudah spesifikasinya APSN Jaso MA2 gitu. Iya, sebelumnya juga Ultra ini. Kelebihannya ultra di itu. Iya ya, kelebihannya gitu ya. Itu ya, caranya masih kuning. Iya, masih kuning, nggak apa-apa. Jadi lebih baik kita ganti sebelum ya daripada telat-telat ganti oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tomo Motovlog. Waktu itu gue pernah bilang untuk mungkin gue akan kasih info teman-teman yang mau ganti oli di SPBU Shell. Ya, kebetulan hari ini juga gue mau ganti oli dan baru bisa ganti oli karena filter oli gue itu baru sampai. Nah nih, begitu. Jadi mungkin sambil gue tanya juga ke SPBU Shell-nya, dia mau nggak ya sekalian gantiin filter oli karena dia posisinya adanya sebelah sini nih. Posisinya di sebelah sini. Dan ganti oli kan sebelah sini kan. Kita coba aja deh sekalian tanya dia bisa nggak. Kalau emang iya nggak bisa, mungkin gue cuma beli olinya aja terus gue bawa ke bengkel untuk diganti di bengkel, sekalian ganti filter olinya. Sama sekalian ada beberapa hal yang harus gue lakuin ya. Salah satunya cuci motor ya, di sini kotor dan rantainya juga mau gue bersihin dan gue kencengin. Begitu guys. Jadi mungkin itu aktivitas kita hari ini. Let's go, kita jalan. A few minutes later. Oke guys, jadi gue coba cari SPBU Shell dan setahu gue itu SPBU Shell ada di daerah Jatiwaringin ya, dekat rumah gue tuh. Kalau di daerah Jatiwaringin mudah-mudahan ya bisa juga untuk ganti oli, karena nggak semua SPBU Shell itu bisa ganti oli. Dan mudah-mudahan juga dia mau ya gantiin filter oli gua. Jadi nggak repot-repot lagi dan nggak cari-cari bengkel lagi. Karena gua nggak ada kunci-kunci. Jujur gua nggak ada kunci-kunci gua. Kemana sih nih? Katanya anak motor tapi nggak punya kunci-kunci ya. Minimal anak motor punya kunci-kunci lah guys ya kan. Sorry ya, aku nggak punya kunci-kunci. Beberapa hari ini memang cuaca sore tuh dikit-dikit hujan ya kan. Jadi gue pun juga baru bisa aktivitas tuh sebenarnya sore gitu kan. Sore atau malam gitu. Nah sedangkan sore dan malam tuh hujan. Gue mau aktivitas juga kayak udah mager lah, becek jalanan. Weekend yang lumayan nih, cerah, tapi coba aja dah, nanti sore dikit hujan. Kalian pernah tahu gak sih guys, kenapa motor bisa keluar asap putih kayak gini nih? Nih, bisa keluar asap putih kayak gini nih. Kenapa ya? Gue pengen coba bahas deh, ntar coba gue dalemin ya. Soalnya gue bukan orang bengkel.
Coba ntar gue dalamin dulu kenapa motor tuh bisa apa namanya keluar asap putih begitu. Dan dibiarin aja gitu sama yang punyanya, sama ownernya. Emang mungkin itu motor pasar ya, motor harian, motor tempur. Cuman ya kalau dibiarin begitu aja sebetulnya agak ganggu juga sih, ganggu pengguna jalan yang lain juga karena asapnya mengganggu dan itu cukup menyengat ya baunya. Perih juga kena mata ya guys. Sebelah sini ada Shell nih. Sebetulnya bisa aja gua ganti di bengkel resmi. Bisa aja, cuma di buku servisnya ini belum saatnya gua servis dan belum saatnya gua ganti oli. Sedangkan gua ngerasanya udah nggak enak nih motor. Gua harus ganti olinya. Udah lewat belum sih selnya? Kayak udah lewat ya selnya. Aduh. Macam tak betul je budak ni. Udah lewat belum ya selnya ya? Gue agak kurang merhatiin tadi. Oh ini nih. Oh ini nih. Oh iya sebelah sini guys. Ntar ya kita ambil ancang-ancang dulu. Oh itu dia tuh. Oh ada guys ini guys, di sini ada nih. Dan kayaknya lumayan sepi sih. Ya kan, kita coba ya. Kita coba. Ganti oli. Oh ini seleknya ini ya, lumayan kecil juga ya. Oke, coba dulu. Kita coba tanya dulu. Bisa sekalian ganti filter oli nggak sih? Saya bawa sih filter olinya. Terolnya bawa. Bisa. Beli olinya sini ya? Di toko. Toko ya? Oke, ini bisa nih guys ternyata. Kita coba beli dulu olinya. Beli olinya di toko. Jadi gitu. Shell itu punya namanya Shell Advance Motocare Express. Di sini tempat buat ganti oli dan lihat nih ada listnya nih. Ganti oli, cek baterai, klakson atau lampu, cek minyak rem, cek sistem dan peredam kejut, cek rantai, cek oli mesin dan filter oli, cek roda dan rem, cek oli dan transmisi, cek busi, cek V-bel, cek penambahan nitrogen. Banyak ya gitu guys, jadi lumayan banyak guys servis pilihannya. Lagi mau Shell Advance yang manual, yang sintetik. Yang full sintetik iya, itu ultra ya. Oke. Itu 1 liter kan? 1 liter. Iya, oke. Lagi tambahannya. Itu aja. Saya Pergantian. ya? Sekalian pergantian. Iya, sekalian bergantian dan saya ada itu deh. Member. Ntar ya. Baru pergantian mau tambah kopinya atau Oh, kurang terang. Oh iya. Ya. Ya. Terima kasih Mas Mari. Oke, itu dia guys. Jadi gue beli yang Shell Advance Ultra 100% sintetik. Ini yang 10W40 untuk manual. Dan ini sudah spesifikasinya APSN Jaso MA2 gitu. Belinya langsung di outlet Shell dan bisa langsung diganti. Ini harganya tadi di 136.000. Nah, dan biasanya dapat diskon, tapi kayaknya ini lagi nggak ada diskon. Gitu, oke, jadi langsung kita ganti aja sambil tunggu antrian. Sekalian nanti kita cek filter olinya untuk diganti. Kira-kira ada hitam belum ya? Oh, hitam. Lumayan hitam.
Sebulan. Sebulan lebih malah. Jarang dipakai ya? Iya, jarak deket sih. Jadi kan biasanya apa di sininya ya 8,5 ya. Tapi kalau diganti filter olinya kayaknya agak dilebihin ya. Sama aja. 900 ya. Ya jadi nggak pas seliter ya. Iya. Kita lihat, mudah-mudahan sih pas ya. Filter olinya, nah lumayan tuh udah kotor. Bisa kencengin rantai juga nggak bang? Mungkin aja bisa. Agak dikencengin aja kayaknya. Nggak apa-apa. Nah itu sama Bapak. Nggak apa-apa. Dia kan tambahan ini kan layanan kan? Iya. Iya, nggak apa-apa. Oh, nggak dikasih oli dulu ya? Nggak dikasih oli dulu ya? Nggak dulu, dia nyeting dulu. Pas ya? Kasih ya? Ya itu ya biasanya kan yang itu kan dia kertas ya. Nah, yang ini yang aluminium. Oh, karetnya agak tebel ya. Dia posisinya gimana sih? Yang di depan yang ini. Oh, gitu. Oh, yang depan yang agak longgar. Nah, enaknya kita bisa naker filter olinya juga agak dioliin dulu supaya nggak langsung ini, nggak langsung dipasang dan nggak kering. Nah, pas ya. Nice. Karetnya agak tebel kata abang ya, karena ini bukan yang ori dari Yamaha. Olinya sebenarnya udah hitam ya, cuma masih lumayan ya, masih lumayan. Masih bagus kok. Jadi gitu guys, 1.500 paling. Iya, nggak apa-apa guys, masih bagus ya Ultra ya. Iya, sebelumnya juga Ultra ini. Kelebihannya Ultra di itu. Iya ya, kelebihannya gitu ya. Itu ya, caranya masih bening. Iya, masih kuning, nggak apa-apa. Jadi lebih baik kita ganti sebelumnya daripada telat ganti oli. Dan dari awal ini selalu pakai Shell Ultra ya, walaupun dapat oli gratis dari bengkelnya nggak saya ambil. Bahan bakar pakai apa? Apa? Bahan bakarnya. Bahan bakarnya, kalau bahan bakar saya pakai Vivo. Soalnya dekat rumah lumayan muternya jauh. Kalau Shell, kalau searah ke kantor mungkin saya juga ambil Shell. Ini kita coba kencengin rantainya dulu sekalian jadinya. Gimana nih kencengin rantai tapi nggak pakai pedok? Nggak pakai pedok bisa ya bang ya? Kencengin rantainya tapi kita nggak pakai pedok nih. Abangnya udah jago. Jadi untuk teman-teman yang ingin ganti oli dan ganti filter oli ataupun pengecekan yang lain, seperti pengecekan rantai, lalu ada pengecekan tekanan ban dan juga pengecekan yang lain ya. Kalau di Matic tuh ada beberapa pengecekan ya, seperti pengecekan yang tadi disebutkan, itu bisa langsung ke bengkel Shell ya, yang ada di SPBU Shell. Antri nggak apa-apa, Pak? Masuk kotak aja. Oke, jadi cukup lengkap ya pelayanannya yang ada di Shell di Jatiwaringin ini, karena selain untuk motor dia juga ada buat mobil tuh, jasa servisnya juga, dan cukup luas untuk tempat penggantian oli ataupun servisnya. 12 seconds later. Dan ini sudah selesai. Kita coba lihat dan tanya berapa harga charge untuk pengencengan rantai. Ini oli yang tadi nih kita bawa sisaannya. Berapa? 10.000. Oh ya, 10.000 guys. Cukup murah ya.
Bang, maaf, kasih ya. Oke. Nah, jadi begitu. Kita sudah selesai ganti oli, ganti filter oli juga, dan kita cek rantainya. Gitu. Dan pengerjaannya cukup rapi ya guys. Udah ganti filter oli, udah dicek juga rantainya. Kebetulan kalau ban nggak usah karena kemarin gue baru aja ngencengin ban di nitrogen. Oke, jadi begitu. Jadi buat teman-teman yang ingin mengganti olinya di SPBU Shell dan juga sekalian isi bensin, mungkin bisa langsung ke SPBU Shell dan dicek ya pelayanan yang ada di SPBU Shell ada apa aja. Ganti oli kah? Ada pengecekan yang lain kah? Atau juga ada servisnya? Karena nggak semua sebenarnya. Nah, oke, sekarang kita balik mencuci motor. Oh ya, sama tadi gue lupa bilang ya, kalau teman-teman sambil nunggu antrian itu sebetulnya bisa tuh pesan kopi dan ada beberapa snack yang ada di Shell Select Daily to Go gitu. Jadi sambil nunggu antrian untuk diganti olinya ataupun antrian servis bisa sambil ngopi-ngopi. Begitu guys. Overall gue cukup puas dengan pelayanan Shell di beberapa tempat ya. Di Margonda, terus juga gue coba baru pertama kali ini di Jatiwaringin. Ya, buat gue puas, overall gue puas. Karena sangat mempermudah dan praktis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu guys, enak kan jadinya. Ya, belayar dikit. Oke, bismillah, kita jalan. Selain nitrogen ada juga tuh pengecekan angin biasa ya, angin yang biasa deh, biasanya buat ojol-ojol tuh ngecek angin tuh gratis. Shell Jatiwaringin, wah recommended sih. Mas-masnya ramah walaupun dia sendiri ya, loh, dia sendirian loh, tapi ramah sih mas-masnya. Dia nggak grogi atau dia nggak gugup gitu dalam menangani banyak pelanggan. Salut, keren. Gua kasih bintang 5 deh ya untuk pelayanan Shell Jatiwaringin. Dan ini gue baru pertama kali loh ke Shell Jatiwaringin, dan sebelumnya gue bener-bener nggak tahu. Jadi ya berdasarkan feeling aja. Oh, deket rumah gue nih ada Shell nih. Coba gue ke situ, dia bisa ganti oli nggak ya SPBU-nya? Karena dari luar tuh sebenarnya kelihatannya kecil SPBU-nya, nggak terlalu gede. Tapi ternyata agak masuk ke dalam. Service centernya itu cukup bagus ya dan cukup lengkap. Tadi masnya bilang untuk penggantian oli Shell Ultra yang full sintetis itu bisa sampai 3.000 bahkan 3.500 km itu kelebihannya. Dan kayaknya gue belum sampai 2.000 ya, 1.500 lebih lah itu udah gue ganti. Dan kata mas-masnya tuh masih bagus itu olinya, nggak apa-apa. Lebih baik kita ganti lebih awal daripada kita telat ganti oli. Hasilnya gimana? Motor gue enteng. Udah enteng ya kan? Kita tarik nih. Nice. Enteng bro. Gile. Filter oli juga udah diganti ya kan? Dari KTC. Jadi filter olinya itu yang biasa itu kan dia dari karton ya. Nah, kalau dari KTC itu dia aluminium. Jadi filter olinya bisa diganti, bisa dibersihkan berkali-kali ya tanpa harus diganti. Tuh, makanya tadi mungkin karetnya agak tebel. Begitu, guys. Jadi sekarang mungkin gue mau cuci motor dulu. Kita cuci dulu motornya.
Udah, kita kasih deh. Deh ya bang, orang-orang pada nggak mau ngasih banget. Padahal, nah. Padahal apa susahnya sih gitu, ngasih jalan aja sebentar. Orang nyebrang atau orang keluar dari jalan, kita juga pasti pernah ada di posisi itu. Cuci motor yang di mana ya? Belum tahu nih. Oke, mungkin segitu dulu untuk vlog hari ini, dan semoga bermanfaat informasi yang disampaikan buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar otomotif lainnya. Tomo Motovlog pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.